Oke, salam dan bahagia untuk kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kesepakatan bersama, nih kakak-kakak, ketika kita mengikuti tatap maya, kita wajib menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak waktu berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu secara bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Modul 2.1 kali ini kita akan membahas tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran 1 dan 2 kemarin, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita sesi ini adalah yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang ketiga adalah refleksi. Nah, kakak-kakak, siapa yang ingat tentang review? Kita akan mereview tentang materi yang kemarin. Ingat apa tidak kakak-kakak tentang 9 aspek pembelajaran yang efektif? Yang masih ingat sedikit-sedikit bisa raise hand, kakak. Monggo bisa open mic, tidak apa-apa salah. Siap Kak Randy? Pembelajaran Tujuan pembelajaran yang pertama, kan ada gerakannya kemarin, tujuan pembelajaran. Ya, yang kedua, keterlibatan kemarin gimana? Keterlibatan aktif peserta didik yang kedua. Monggo ayo, yang lain. Yang ketiga, apa ini? Pembelajaran apa kemarin yang seperti ini? Berdiferensiasi. Pembelajaran betul sekali, berdiferensiasi. Yang keempat, bacaannya pemrogesan dan penahapan. Pemrogesan dan penahapan. Betul Kak Randy masih ingat gitu. Yang kelima Kak, penjelasan apa? Demonstrasi. Penjelasan demonstrasi. Yang keenam, umpan balik gitu ya kemarin ya. Umpan balik. Yang ketujuh, nah ini yang gini ya, komunikasi yang efektif. Seperti itu. Yang kedelapan, penilaian dan evaluasi. Yang kesembilan, apa kemarin? Keselamatan. Selain itu, ada 4 kriteria pembelajaran yang efektif. Apa kakak-kakak? Ada yang masih ingat kakak-kakak 4 kriteria pembelajaran efektif? Kriteria yang pertama, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa.
gerakannya Kak Darul. Apakah ada yang ingat? Oh, ayo Kak Asim bersuara Kak. Jadi Ini ya, berpotensi meningkatkan kan betul kemampuan motorik motorik gitu ya. gini ya Oh, motorik motorik. siswa. Nah, yang kedua, siapa lagi yang ingin membantu menjawab? Kita mengingat sebentar pembahasan P1 pembelajaran 1. Yang kedua apa Kak Darul tadi Kak Darul? Masih ingat Kak Darul? Memaksimalkan aktivitas waktu Memaksimalkan pembelajaran. aktivitas waktu Pembelajaran. pembelajaran. Oke, yang ketiga Kak, apa Kak? Yang lain. Ini Kak Yusuf kayaknya ingat ini. Kak Yusuf, Kak Yusuf. Yang ketiga Kak Yusuf. Sejak gemuyur Kak. Ayo. Sama gerakannya biar ingat Kak. Sesuai Lupa Kak. Sorry. Lupa, enggak apa-apa, lupa. Apa Kak Darul? Sesuai dengan apa Kak Darul? Sesuai dengan level kemarin gimana? Level ini ya? Sesuai dengan level semua peserta di D. Y. Kalau levelnya gini ya? ya. Y, level. Yang keempat, berpotensi gimana Kak? Gerakannya Kak? Berpotensi gini lah. Ini. Oh gini ya, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, kognitif gini lah, kognitif, afektif dan psikomotor. Itu untuk review singkat pembelajaran 1. Yang kedua Kak, jadi kayaknya ingat tentang apa kemarin Kak? Kita belajar tentang apa pembelajaran 2 kemarin Kak? Tentang Q dan apa kemarin? Tentang Komunikasi pendekatan juga komunikasi. Ya, kita belajar mengembangkan konten dan komunikasi isyarat Q yang pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Seperti itu, review singkat tentang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Selanjutnya, nah, yang pertama kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Y. Nah, ini kita akan berbagi kelompok, membagi kelompok apa nak? Foto minyak telur sedikit. Ya Allah. Ya. Nah, peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi nanti jenengan akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kita akan berdiskusi, jenengan berdiskusi di dalam board. Tiap kelompok diminta untuk berburu dan atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kelompok akan menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di board. Durasi berburu referensi penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok akan kembali lagi ke dalam main room-nya. Sebentar, saya bagi. Waktunya kurang panjang Kak, 1 jam. Aman Kak, insya Allah Kak. Durasi penulisan itu 1 jam Kak.
Nanggung kurang 20 menit. Ilham. Kelompoknya ini deh Kak. Kelompok 1 di kolom chat. Kelompok 2. Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini mohon izin saya nggak bisa mengikuti Zoom hari ini dikarenakan ada urgent ponaan step ini ya di rumah sakit ini ngawal ke PKU Muhammadiyah ini. Siap Kak, aman Kak. Oke. Ini Kak untuk Zoom-nya apa dibiarkan aja apa gimana ini? Mohon izin. Dibiarkan saja Kak. Jadi di silent aja nggih. Biar ke-record nggih. Jenengan ikut kegiatan. Siap. Atur nuwun Kak Adi. Nggih, semoga lekas sembuh Kak. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Iki kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini. Bornya akan saya bagi di grup WA nih Kak. Sudah Kak, silakan pindah ke bor Kak. Kelompok 1 tetap di sini ya. Kelompok 1 standby di bor 1, di main room. Kelompok 2 bisa di bor 1, kelompok 3 bisa di bor 2. Monggo Kak. LK-nya di lembar kerjanya ada di grup. Link.
Kelompok pira iki? Pak Ketua, kelompok pira iki? Salah kamar ya. Kak Nur kelompok 3 di bor 2 Kak. Di bor 2. Di bor 1 ini Kak David, Kak Ilham, Kak Fakih, Kak Bener Fandi. loh. Pacak metu sesuk kelompok loro. Mabuk ya. Ngantuk. Assalamualaikum, Pak Adi. Iya Bu. Mas Bob, nih di Mas Bob. Ini saya pakai HP, jadi masih nanak nunuk, nggak bisa. Nggak bisa emang. Masuknya ini saya keluar dulu dari ini. Langsung Terus Diklik kalau dari HP gimana nih? Saya juga Mek loro wong iki. ya itu. berdua gitu. Apa saya keluar terus masuk di bar itu. boleh seperti itu nggak boleh Bu? Jawab langsung wis ayo wis. Saya Yes. keluar ya. Nggih. Ibu di bor 1 nggih. Kelompok 1, nama anggota Mas. Berdua Mas. Berdua. Iya los. Iya satunya tambahin Pak Hadi ya. Sik tak tulis. Delok ning lembar kerja Mas. Wis. Sik tak tulis jeneng kelompoke. Ya. Tenang. Mendapatkan perhatian peserta bibit. Bobi Harisandine iku I, Bro. Bene sitok ae. Lho. Yo sesuai ndek anu. Wis suwe wong salah. Sudah Bu, monggo Bu. Pak Sujito iki ditulis apa enggak? Alah. Sujito. Kari gede rul. Bu, Gedean iku. sopo iki? Ya sapa neh? Kok dihapus Mas Dedi? Hah? Kok dihapus Mas Dedi? Aku. Gegeden. Tenang. Garap nomor loro wis. Ya sih. Aku nomor loro ya. Oke. Gue gak salah ya diganti. Nah iya. Masa KTB. Salah masuk dicetol kan ya enggak. Putiana lah. Ala kari seeling ambil iya Putiana. Ya, Mari. Hah?
Wis aman. Tapi gak iso nampilne aku Rul kok. Tampilno yo, gak iso aku. Podo, aku lu Ya. gawe HP. Terus piye? Pak Sujito kon nampil nih. Temenan gak iso aku. Gampang wis kok. Mlebu link kok. Hari Murat Marit, Ces. Iya, hari Murat Marit. Memberikan isyarat tangan sebagai tanda barisan instruksi dengan menggunakan peluit pemberian salam ketika begitu terlihat mulai tidak fokus. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatur posisi peserta didik. Alah. Besok wae latihan, Mas. Latihan opo? Yo arek-arek iku. Bal-balan? Iya asline yo. Pek aku apa gawe video ah. Iya wae aja wis. Ojo wis. Jare Pak Irul sekak ae jare wingi kok. Apa wis esuk? Paling Daniel sik main ning Magelang, Daniel. Kapan saiki? Iya, wis budal. Jos. Jos ya. Tapi kita. Gak. Minggu, Mas. Hah? Minggu. Iya, minggu. Wis. Jos. Bareng apa? Bareng. Dhewe iki. Imbo. Ambil Kang Mas ta. Gak. Iya nae apa ambil Kang Mas? Karo Fakih paling aku. Iya wit. Sampeyan ta? Lah aku ya biasa. Ambil bose aku. Apa? Yo solometku sapa, Bro? Mas Dedi. Ala. Podo to tempatnya. Podo to. Iki loro-loro contohnya, Mas. Aku loro. Mau nomor A telu. Google ta? Memperlihatkan kesana. Iya, marine. Ojo dawa-dawa wis memperhatikan. Nomor loro iki contohnya loro-loro Mas Charles. Ya gak apa-apa wis, Rul. Mbok copy paste ngono ya. Kapan? Iku Jelas. aku dawa tak endekne ae aja dawa-dawa mau aku dawa-dawa. Yo gak beno ambek anu kok. Waktune piro? 40 menit. Heeh. Iya wis ngopi dhisik. Ngopi dhisik. Perhatikan kesempatan selama proses belajar.
Santai. Wong liyane yo ngene ya, Mas. Yo kabeh aja liyane kabeh. Masmu apa yo nganu golek Google yan? Ya iya jelas. Oh. Yo gak apa-apa masih yo gawe wae. Memastikan saja mendengar dan melihat. Sampai jam piro iki? 2:30 ya. 2 jam sak jame kan 45 menit toh. Iya. 2:30 kan. Iya iku wis. 90 menit ae ya. Kan barisnya. Terhadap murid saat Nah, aku mau ke sekolah ya, Mas. ya apa? Ya loro kabeh. Jelas. Mosok loro-loro iki contohe, Bek? Lah nyapa toh? Nomor Kurang 3. Gak maksudnya tak soal iki contohe loro. Sing nomor piro? Loro 3. Loh, telu apa enek? Enek ngisor kok tak isi pisan. Gak ono ah. Oh iya. Gak apa-apa weh. Enek jawabannya apa enggak? Sik. Lengkap. Dia tenang aja. Oh. Lah engko sing nganu sapa gak iso aku membela. Aku yang kok gampang Mas. Jadi Mas Dedi iki. Lah iya. Jadi enek. Olahraga apa Mas awal? Apa nih? Sing dhuwur nomor 1. Nomor 1. Iya. Endi sih? Ya tak sampean niku kan mendapatkan perhatian dari peserta didik. Iya. Lo apa sepak bola apa piye gak to? Gak tetap. Maksudnya gak nggae. Oh iya. Iya ditakoni to menetapkan tanda atau prosedur caranya piye memberikan isyarat tangan ngono iku. Oke. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, mengatur posisi berdidik kita ngono iku ae wis. Los. Jane yo dawa, aja dawa-dawa engko koyo masmu sampai ngantuk koncone. Ya. Sopo? Masih.
Mas ngono, Mas Mu. Mas Mudi. Ya semane. Wis mari, Rul. Nomor loro kayak mari-mari. Sing tenang, 45 menit yo. Ya, oke. Kurang sitok iki aku. Wis tak tinggal sik. Ning Santai ndi? sik. Yo ning kene to. Kak Adi, Iya Kak, gimana Kak? ini kan ada yang soal nomor 2 menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini ada disuruh dua contoh apa dua-duanya di sini? Apa satu contoh apa dua-duanya diisi Kak? Loro iku. Dua bagus Kak. Gak apa-apa Oh, gitu. dua Kak. Siap, Buat referensi teman yang lain. siap. Jangan takut panjang-panjang Kak. Kak Bobi nggak mau panjang. Tenang aja Kak. Singkat, jelas dan padat Kak, enak Kak. Waktunya Kak biar agak panjang Kak. Nanti nggak sampai waktunya nanti. Oke Mas, Kak. Mas Bobi. Lanjut sudah Kak. Siap. Sik Rul. Oh iya. Yang tenang. Biar ketenangan iki mau. Penggunaan waktu efisien. Kurang BG Mas. Hah? Yo. Aku koyo oleh BG kurang. Genku gak masuk Rama yo. Rama yo apik tapi maksudnya apian Rama timbang sijine iki. Nopal. Heeh. Iya. Dek Rama tenang, Dek Rama modelnya. Kan gak enek koyo Rafa kae to. Model Iya. Lak kayak kebo lho kayak. Karo Femas ya. heeh. Mas tak dikek tengah kae. Eman dikek mburi. Iki Daniel tak dikek tengah. Eman dikek mburi. Eman dikek ngarep. Lah iya. Tim inti ku yo iku wis sing main pertama Mas. Oh, bloke Daniel terus apa neh iku yo? Iya. Gaya apa? Bola voli? Sing dhuwur mau basket. Sing Tapi ngisor cocok. sepak bola. Cocok kan karo jawabanku kan yo. Karo Senor Sisi kan cocok. Gak apa-apa. Kan iki hanya contoh. Iya. Oke wis. Pojare. Yuk.
Wis, mari wis. Yo, ses dilungkas. Gak usah Mas Dedi sampai Pak Sucito. Yo gak apa-apa Rul, sakne. Tapi dihapus sama nih. Sopo ngapus enggak? Oga aku. Ya wis, gak usah wis. Lo Dari dosa. Wis, hari wis. Munggah sing gak iso aku. Piye carane? jangan dia laptop ta. Gak HP. Podo. Kurang ya. Cak pedes-pedes palang. Hati. Garepe kok HP golek teko laptop ya. Heeh. Masuk. Terus 45 menit. kayak jam loro iki. Ya jam 1, jam 2 setengah telu. Masuk. Kayak serono wis latihan saulan ya Mas, cari koncoku Mas. Ya kudu ngono jane ya. Sesoke lak wis mari PKG iki dilosne seminggu ping piro? Ping 3 ta? Ben telu iku kurang yo. Asline. Is bendina gak apa-apa aku los weh. Ayo. Dilosne weh. Golek persahabatan nih. Lah iso karo enek poline pisan penak. Dadi engko sak Aku ditawani kok sing Sopo? songgon kae, ning Mas Jepi. Poli pisan ta aja. rek kono sip-sip apa enggak songgon. Bos, jajal ae wong aku wis coba gak tau menang Mas. Ojo sik soalnya kan poline sik urung anu arek ndingi. Maksudnya tengah bulan November. Iya. Iya wis karo mentale arek iku mau. Mas iki piye kok Apa nih? jelas nih. Ya dijelasne to. Ayo gantian apa piye? Iya wis. Yo. Aku sing nomor 1, kamu sing nomor 2 apa? Telu. Pas Dedi. Kamu sing buka ya, aku gak iso buka aku. Biasa Yo, dibuka kali. Mlebu rono sih aku. Yo. Gak iso aku. Lah ya Dedi gua biasanya. Minggu kegiatannya mulai jam piro yo? Jam 3. Iya ta? Sore berarti krono iki. Maksudnya yo jam 3 ning kono iki. Iya, Berarti esuk aman. aman. Nah, guys.
Kok kamera? Aman. Cek tak mlebu bor. Yo. Tenang, sik suwi iki. Selama berjumpa keberusahaan teknologi space dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini Nah, Bisa. apa wis metu aku? Go. Nah, Bisa. hmm? Ini ya. Cek. Pirul, Mas. Wis apa nih? metu anu nih. Lembar kerja nih. Neng di. Yo wes. Wis. Yo, Durung. sip. Durung. Cek. Sudah Kak, aman Kak. Ada Rul keluar sudah. Oh, berarti sinyalku, Rul. Kak Febi masih nge-lag paling, masih nunggu. Oh gitu. Siap. Ada Rul sudah jelas ya. Bisa wes. Di sini Oh, persiapan apa? ya. Sip. Hotelku kurang kota ganti to Rul, pindah neng Dindi to. Nggak email di sini. Oh. Oke. Mas Budi apa neng giri bisa Mas? Iya. Yo. Api wis. Kelompok piro 11 Pak Mudi yo. Heeh. Kayake 9, 10, 11, 12 ku ning Diri ya. Seminggu. Gak sekolah ya seminggu. Jadi enak ya. Apa untuk duit toko sekolahan? Untuk duit dan itu toko sekolahan. Wis opo? Yunai. Iya. Gue ay. Kon Kira-kira
Ya, tidak salah. Pak Irul lah, Mas. Sekolah Apa? sekolah gitu. Masa gak DKI? Kelompok 9, 10, 11, 12 di Banyuwangi Kak Hadi ya? Oke, kelompok 9, 10, 12, jadi 13 sampai 16 di PGRI Celoring Kak. Oh iya. Fasil 9 itu teman saya itu Kak. Jihan Gimana, Kak? itu. Jihan itu. Saya Desi. Ya, Temen SMP gitu loh. iya. Ajar SMA itu ya Kak? Jihan itu kalau dulu SD Kak, deket rumahnya. Iya. Kemarin kegiatannya enggak bareng Kak Jihan di Surabaya, saya di Batu soalnya. Oh iya. Jadi nggak tahu, nggak tahu maksudnya ini. Kak Ardi katanya Kak. Gimana Kak? Ardi Wiliandri. Ardi. Ardi mana ya? SD-nya lupa saya. Andri Ardi Wilandra. Andri, betul. Ardi. Itu kayaknya gaji. Salam Kak, ke Kak Bobi katanya. Oh, anaknya nganu Kak. Gemuk. Apa? Gemuk ya. Iya, Andri semua. Nah, Fasil juga, Fasil gelombang 1. Oh, itu kalau panggilannya Koko. Panggilannya? Iya. Harit paling. Tujuh Nah. Andri Harit. Ini Mbak. Harit malam. Hari-hari tok kari mesaknya. Guru apa tuh jane iki, Mas? Guru apa jane? Anu kayak Magicom ngomong Mas. Terlalu Magicom. Sesuk ya cetok arek-arek pisan, Rul. Golongane Anda. Ayo sangi beda kelas. Numpak sepur wae enak jane yo. Penak. 10 jam 10. Lah iya. Sabtu ae terakhir jane penak, Mas. Hah? Sabtu ae jane terakhir. Iya. Bareng. Balik Asem. Nggowo datunmu kae yo. Hah? Nggowo dat semua lho. Gak, paling enek pake yo. Kapan sane pake paling. Pakai nggowo. Paling. Anjitku ngenku Pak Mudi ku ae ya. Kan irit solar. Solar irit. Apa nggawe pickup kae? Lho lah iya pickupmu kae gowonan. Sing mburi helman kabeh. Ya apa
Bu. Balik jelang. Teko Mas hari Sabtu Mas piye? Budal isu apa budal jam luruan? Bal-balan. Ora ning Banyuwangi yo. Lah, yang dinone Minggu kok budal Sabtu lho. Gak maksudnya budal isu apa budal? Kan jam 3 jare. Pambukane. Jam 3 subuh. Jam 3 sore. Jam 15. Yes, sore. Ya budal lah kene Banyuwangi mau pirang jam. Lah iso apa dadakne mendut to piye? Ya balik Ayo. Urung oleh sangu kowe. tanggal tuwa pisan. Ayo. Ayo kowe. Ya wis terakhir iku Sabtu. Pas. Lah iya. Engko Pak Mudi nggawa mobil. Terus ya jenenge pake kan jadi cocok kowe. Karo Mas Dedi paling. Sopo? Mas kuwi. Masmu to? Heeh. Oh iya, saiki iso bolone lah iya. Gugus kono kok ya adoh dolane gugus kene. Lah iya. Kari jahat gugus wajang. Andre wingi yo WA. Cek karya adoh Mas. Aku ngalu. Wis jirene. Karya adoh. Andre ae kan nggo mobil ya gak apa-apa. Lah iya, aku tak nunut ae wis. Enak nunut. Sing irit-irit iku wae lho. Yo kuwi pickup. Yo lah iya kan akeh to iku, Rul. Langsung Rongkol cukup. lah iya. Kok wedhus ngalane. Iya, 1 jam lebih ya.
While I dream of this love, all I long for is your Mari tuh. darling, something. Wis enek sing mlebu mari berarti. Langsung apa keling ya? Ya wes. Ya wes. Ya wes, moderator. Pembukaan ini ya. Hmm. Saudara Bobby, Gimana Kak Fasil? Kok Kak Fasil? Jadi Anu mari kita Bagaimana? jadi fasilitas CGP mari. bagaimana keadaan Anda, Saudara Bobby? Tetap minum Masuk. padi, bosku. masuk. Di bornya Kak Nur, keluar aja Nur. Keluar, Bro. Durung mari. Wis mari yo. Kak Nur itu belum keluar dari bor juga. Kita. Bro, pernah cak loro nih, Bro. Dek temenan ya. Di ngono bom. Konpresentasi, Saudara Bobby konpresentasi, Bro. Foto nanti kabeh wong mosok kabeh wong siji wong loro ya kabeh, Bro. Aja mek siji. wis asar ya. 10 menitan selesai sudah Kak. Refleksi nanti salah satu aja. Dengan panjang-panjang. Ya jadi ku. Cocok. Pak Jadi. Sebentar, kelompok 2 masih belum selesai. Om Swastiastu. Ulo makin cium. Ya lah, koyan ini jaran sapa iki, Mas? Oh, Zaidin. Zaidin. Monggo, Pak sudah masuk semua. Sebentar Kak, balas WA dulu. Diundi dulu nggih, kersane sareng-sareng.
Siapakah yang terlebih dahulu? Kelompok Doro tak. Percaya. Percaya. Isun guys telung dino iki kelompok telung dino pertama tok ya. Percaya. Rezeki, rezeki loh Kak. Selanjutnya, Sama siji. siap. Pas 3, 1, 2. Oke, pertama kelompok 3, kedua kelompok 1, yang terakhir kelompok 3. Tolong ini harus ditanggapi ya Kak. Kelompok masing-masing kelompok harus wajib menanggapi ya. Biar monggo Kak. Jadi silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Izin share screen terlebih dahulu untuk menampilkan tugas dari yang telah kami siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, kelompok Singa Terbang. Terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, kemudian Pak Nur Effendi, Pak Yusuf Bakhtiar, dan Pak Lutfi Ilham. Dari tugas yang telah kami analisa, kami kerjakan bersama, terdapatlah sebuah sajian yang ingin kami tampilkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada Menroom siang hari ini. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik, kemudian menetapkan tanda atau prosedur. Jadi dari analisa ini kami untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, kami menggunakan peluit, kemudian kami juga membuat pra pembelajaran yang menarik. Contohnya ketika melakukan pemanasan, kita buat kegiatan-kegiatan yang menarik seperti jaring ikan, seperti ambil ekor naga, dan lain-lain. Kemudian kami membuat desain pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya dalam memusatkan perhatian siswa, kita sepakat bahwa desain pembelajaran yang menyenangkan itu yang diharapkan oleh peserta didik. Kemudian tentunya yang terakhir, bersikap ramah dan murah senyum. Ini sangat penting karena ketika kita menampakkan wajah yang culas, ketika menampakkan wajah yang menyeramkan, tentunya peserta didik tidak akan betah dengan pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Kemudian bagaimana mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran? Tentunya kita harus menciptakan ruang yang nyaman. Ini penting, tidak mungkin kelas kotor, siswa itu akan terasa baik-baik saja. Kemudian kita juga membentuk desain kelas yang menarik. Hal ini sangat penting untuk apa ya, memberikan rasa ketertarikan siswa agar siswa itu lebih betah di kelas. Kemudian posisi peserta didik saat pemanasan tidak boleh menghadap matahari. Ini hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Karena pengalaman saya pribadi pernah ditegur oleh dosen saat kuliah dulu karena saat melaksanakan pemanasan sore hari menghadapkan peserta didik ke arah barat. Kemudian yang ketiga yaitu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, hal ini kita lakukan dalam pengaturan ruang kelas, terus penggunaan alat bantu visual. Dan yang keempat, penggunaan waktu yang efisien. Tentunya agar waktu itu berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif dan efisien, harus kita buat perencanaan yang matang, kemudian pengaturan waktu yang jelas, dan prioritaskan materi yang penting. Jadi intinya itu apa? Intinya inti itu, ya. Kemudian yang kedua,
menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, kemudian urutan pengajarannya yang dilakukan. Yang pertama, kita ingin membahas tentang keterampilan yang kami ajarkan di kelas. Pertama, keterampilan gerak dasar lokomotor. Bagaimana urutan pengajaran yang dilakukan? Yang pertama tentunya pemanasan. Setelah pemanasan kita memberikan sebuah penjelasan. Setelah anak-anak memahami, kemudian kita mendemonstrasikan. Kita demonstrasikan agar anak-anak lebih paham dengan bagaimana gerakan yang harus dilakukan. Kemudian anak-anak melakukan latihan dasar bertahap dari yang paling mudah. Karena urutan ini sangat penting. Tidak boleh kita mengajarkan dari yang sulit ke yang mudah. Lebih baik dari yang mudah dulu, kemudian ke yang sulit. Contohnya, berlari bolak-balik, apanya, kemudian yang lebih sulit lagi, berlari zigzag, kemudian berlari melewati halang rintang. Kemudian dari yang kedua, keterampilan gerak dasar manipulatif. Sama, itu kita ajarkan untuk pemanasan dulu, kemudian kita berikan sebuah penjelasan materi. Setelah itu kita mendemonstrasikan. Setelah mendemonstrasikan, kita masuk pada latihan dasar sesuai dengan tahapannya. Misalkan dalam gerak lempar tangkap bola, ya kita gunakan dari yang lempar tangkap bola kecil dulu, kemudian lempar bola besar, atau bagaimana posisi yang mudah dalam kondisi siswa. Selanjutnya, isyarat cu, keterampilan gerak yang diajarkan, kemudian isyarat cu yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu dalam materi gerak irama. Isyarat cu-nya, pendekatan isyarat cu ini perlu kami ingatkan bahwa ini digunakan untuk membantu siswa agar lebih fokus. Sehingga dalam hal ini kami membuat media atau menyajikan media dalam pembelajaran gerak irama itu untuk meningkatkan keberhasilan guru PJOK menggunakan bantuan media, video atau audio untuk menampilkan ketukan atau menampilkan visualisasi, kemudian audionya itu ketukannya, gerak irama yang benar sehingga pembelajaran siswa bisa lebih fokus. Itu. Kemudian yang terakhir yaitu tentang permainan bola kasti. Dalam bola kasti biasanya itu anak-anak itu takut, apalagi putri itu ketika kena lempar bola itu biasanya yang merasakan sakit dan lain-lain. Maka dari itu pendekatan yang bisa kami lakukan agar anak-anak itu fokus, kami memodifikasi bolanya yang semulanya menggunakan bola yang mungkin dirasa berat atau keras, kita modifikasi bolanya menggunakan bola kertas. Hal ini digunakan untuk menarik minat siswa agar tidak takut dengan permainan bola kasti tersebut. Mungkin itu penyajian yang kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Yusuf ataupun Pak Nur Effendi, kami persilakan. Mungkin tidak ada tambahan, sudah cukup jelas yang dipaparkan oleh Bapak Ketua, itu sudah jelas urut-urutannya. Sekian, terima kasih dari saya. Oke, dari saya sudah cukup, sudah Kak. Mungkin dari teman-teman ada apa yang mau ditanyakan dari presentasinya kita, monggo pun dilanjut. Oke, jika Pak Yusuf dan Pak Effendi sudah memberikan tambahan, maka akan kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan tanggapan ataupun memberikan sanggahan ataupun memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, kepada teman-teman semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk kelompok 1 Kak David, monggo Kak David. Kak Jadi, waduh, wongin endi mau. Iya, ngoyo. Ada yang saya tanyakan tentang untuk B tadi, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, tentang desain kelas yang menarik.
Selama ini Kak, saya sendiri itu ketika mengajar itu agak gimana ya, kesulitan lah dalam menentukan desain yang menarik itu. Kalau pengalaman Kakak, desain seperti apa yang menarik itu? Barangkali bisa saya ada bisa saya tiru gitu Kak. Ini Kak, monggo Kak Jadi. Baik. Jadi dalam bentar, kami bagikan layar lagi ya, Pak David. Oke. Nah, ini ya. Lingkungan pembelajaran ya, menciptakan ruangan yang nyaman. Kemudian desain kelas yang menarik. Nah, desain yang kami maksudkan di sini adalah bagaimana penataan kelas. Tentunya kita sebagai guru PJOK itu tidak punya kelas, ya kan? Kita ketika waktunya mengajar di kelas 6, kita masuk di kelas 6. Ketika ngajar di kelas 1, 2, 3 dan seterusnya kita masuk di kelas itu. Nah, maka untuk menciptakan kondisi kelas yang menarik, tentunya kita harus bekerja sama atau membangun sebuah kolaborasi kepada guru-guru kelas. Kita sebagai guru olahraga, kita tidak boleh mempunyai tidak mempunyai rasa memiliki terhadap lingkungan kelas. Jadi meskipun kita itu tidak punya kelas, ini pengalaman di sekolah. Terkadang kita itu memang kurangnya rasa peduli terhadap kondisi kelas yang ada di sekolah. Bahkan pengalaman saya pribadi, ketika ada tatanan yang tidak pas, saya dulu awalnya merasa, alah ya wes lah, gitu kelas isun. Nah, itu awal-awal rasa yang muncul itu seperti itu. Namun setelah banyaknya upgradean diri, kita juga harus berkembang pemikirannya. Apabila itu mungkin dari guru kelas tidak memiliki pemikiran ke arah sana untuk membuat desain yang menyenangkan untuk kelasnya, maka kita sebagai guru PJOK itu memberikan masukan. Ayolah Pak, kita buat seperti ini agar kelasnya ini menarik. Meskipun kita di dalam kelas sebagai guru PJOK itu hanya beberapa menit, tapi itu berpengaruh. Hal itu baru beberapa bulan yang lalu, enggak sampai 1 bulan, baru beberapa hari, 2 minggu yang lalu, untuk membangun desain ini, kebetulan saya dan kepala sekolah itu lulusan dari guru penggerak. Jadi kita membangun sebuah kolaborasi dan komunikasi untuk bagaimana sih membuat kelas-kelas ini menjadi menarik dan nyaman. Nah, muncullah sebuah ide dan gagasan di sekolah kami membuat lomba kelas gitu. Lomba kelas mana yang paling bagus itu yang diapresiasi. Bahkan alhamdulillah kemarin dari sekolah kami itu hadirkan Ibu Lina Kamalin sebagai penilai itu. Mungkin begitu Pak David yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan dari Pak Yusuf ataupun Pak Nur Effendi, monggo. Sampun, nggih pun. Terima kasih jawabannya Pak Jadi, sangat jelas sekali. Monggo, sudah Kak, ditutup Kak, kelompok 1 Kak. Baik, itu tadi yang bisa kami sajikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 1 ya. Monggo kelompok 1. Kak Darul, Kak Bobi. Siap. Bentar Kak. Ya, sampai Kak, pelan-pelan Kak. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok 2 serigala. Karena hanya 2 orangnya. Di sini akan
dijelaskan oleh presentator yaitu Mas Bobi. Terima kasih. Monggo Mas Bobi waktunya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Darul. Saya akan memaparkan dalam berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda prosedur, depan memberikan isyarat tangan sebagai tanda barisan siswa. Instruksi dengan menggunakan peluit, pemberian salam ketika peserta didik terlihat mulai tidak fokus. Selanjutnya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, mengatur posisi peserta didik ketika berbaris maupun melakukan tugas gerak. Di sini maksudnya tidak menghadap keramaian atau tidak melawan matahari. Kedua, memperhatikan keselamatan siswa pada proses pembelajaran. Jauh dari lalu lintas kendaraan, jadi cari tempat yang aman. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Posisi guru terhadap murid saat memberi penjelasan atau tidak membelakangi murid. Selanjutnya, penyampaian penjelasan, penyampaian dengan kalimat yang mudah dimengerti dan penyampaian yang menyenangkan. Yang D, menggunakan waktu yang efisien, menyusun dokumen perencanaan yang baik dan dapat diakses dengan saat pembelajaran. Selanjutnya, memahami karakteristik peserta didik. Untuk soal kedua, monggo Pak Darul, biar kita lebih semangat lagi karena kita dua serigala, jadi saling berbagi. Monggo Pak Darul. Siap. Untuk yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan. Tentukan keterampilan gerak spesifik yang akan dipelajari, misalnya passing dalam bola voli atau teknik dasar lompat jauh. Hal ini akan membantu guru fokus dalam memberikan instruksi. Urutan pengajaran dilakukan. Yang pertama adalah perkenalan keterampilan. Jelaskan keterampilan dan demonstrasikan gerakan dasar. Yang kedua, latihan terbimbing. Biarkan siswa mencoba keterampilan dengan bimbingan, koreksi, dan umpan balik dari guru. Latihan yang ketiga adalah latihan mandiri. Berikan waktu kepada siswa untuk mencoba keterampilan secara mandiri atau berpasangan. Dan terakhir, evaluasi dan refleksi. Ajak siswa untuk mengevaluasi kemajuan mereka dan tanyakan apa yang sudah mereka pahami atau perlu mereka perbaiki. Yang kedua adalah contoh. Yang kedua, tentukan keterampilan dasar sepak bola seperti dribbling, passing, dan shooting. Yang pertama, demonstrasi dribbling, tunjukkan cara menggiring bola secara perlahan dengan menendang ringan menggunakan sisi dalam kaki. Mata tetap melihat ke depan. Yang kedua, latihan dribbling terbimbing. Minta siswa untuk menggiring bola di sekitar kerucut atau tiang kecil, dengan guru memberikan koreksi seperti mengingatkan untuk menjaga bola tetap dengan kaki. Seterusnya, latihan passing berpasangan. Siswa berpasangan dan berlatih mengoper bola satu sama lain. Dimulai dari jarak pendek, kemudian bertambah. Latihan shooting sederhana. Siswa belajar menendang bola ke arah gawang dengan sasaran tertentu seperti menendang bola ke arah pojok kiri atau kanan gawang. Yang ketiga akan dipaparkan oleh Pak Bobi. Monggo Pak Bobi. Terima kasih Pak Darul. Yang nomor 3, keterampilan gerak yang dekat. Identifikasi keterampilan gerak yang spesifik agar isyarat pembelajaran bisa tepat sasaran. Misalnya saat mengerjakan dribbling bola basket. Isyaratnya yang pertama, jaga posisi lutut fleksibel untuk menjaga keseimbangan dalam dribbling atau passing bola. Selanjutnya, pandangan ke arah target.
untuk memastikan akurasi dalam passing atau shooting. Tarik lengan ke belakang sebelum melempar untuk membantu meningkatkan kekuatan saat melempar bola. Yang kedua, fokus pada gerakan dasar dribbling, passing, dan shooting agar siswa memiliki pemahaman yang kuat. Isyarat yang bisa digunakan, jaga bola tetap dekat dengan kaki. Untuk dribbling, mengingatkan siswa untuk tidak menendang bola terlalu keras agar mereka tetap memiliki kendali. Selanjutnya, pandangan ke depan, perhatikan rekan. Untuk passing, guru ini membantu siswa menjaga pandangan terbuka untuk melihat rekan satu tim sebelum mengoper bola. Selanjutnya, ini mengarahkan siswa untuk menembak bola dengan tujuan yang jelas. Mungkin itu jawaban dari tim kami. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan lagi dari Pak Darul. Monggo Pak Darul. Sudah, itu tadi hasil presentasi kami. Mungkin ada sanggahan atau umpan balik dari kelompok lain. Terima kasih. Monggo, kelompok 3 atau kelompok 2 silahkan memberi masukan atau ada yang ingin ditanyakan. Lanjut. Lanjut sudah Pak Darul, ditutup dulu Pak Darul. Ya, terima kasih. Mungkin itu tadi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, silahkan kelompok 2. Yang share screen siapa kelompok 2? Monggo Kak Prandi, yang share screen ada? Apa saya bantu share screen? Monggo Kak. Baik, untuk kelompok kami, yaitu kelompok 2, sama anggota Ahmad David Masri Hadi, kemudian Ahmad Taufik Khairul Mutakin, kemudian saya sendiri, Belanja Agustin, dan terakhir Ibu Mustiasti. Nah, untuk kelompok kami akan mempresentasikan tentang referensi yang inspiratif yang akan disampaikan pada Pak David. Monggo Pak David. Pak David kayaknya bermasalah Kak device-nya. Yang lain aja. Pakai mungkin. Kak. Oke, siap. Iya, monggo. HP-nya masih belum bisa masuk. Ya, yang pertama
mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu rasa nyaman dan bahagia peserta didik ketika proses pembelajaran. Dan yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, menyajikan pembelajaran yang menarik dan efisien. Kemudian menyajikan materi lewat YouTube dengan menampilkan menggunakan proyektor. Dan yang D, penggunaan waktu yang efisien, yaitu ATP, alur tujuan pembelajaran yang jelas. Kemudian instruksi yang jelas. Lanjut Kak, Rendi, nomor 2. Oke, untuk nomor 2, keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, teknik dasar bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan, yaitu pemanasan, instruksi ceramah, demonstrasi, passing individu, passing berpasangan, penilaian dan evaluasi, kemudian refleksi. Dan yang kedua, contoh kedua, gerak dasar lokomotor, yaitu lari, sama pemanasan, penjelasan, demonstrasi, dilombakan lari berdasarkan gender, penilaian dan evaluasi, kemudian yang terakhir refleksi. Kemudian yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Yang pertama, passing bawah. Ya, cue yang bisa digunakan yaitu menyampaikan materi menggunakan video pembelajaran untuk dasar pengetahuan peserta didik. Mendemonstrasikan materi pembelajaran dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari. Membagi kelompok sesuai kemampuan, yakni dengan peserta didik yang ahli dalam passing, kemudian yang sedang, dan yang terakhir yang belum bisa. Dan contoh yang kedua, lari jarak pendek atau start, ya. Clue yang digunakan yaitu bersedia, siap, ya. Pakai bendera yang diangkat. Nah, itu Kak dari paparan dari hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Prendi. Baik, terima kasih Pak G atas presentasinya. Mungkin ada tambahan. Tidak ada. Baik. Selanjutnya mungkin ada sanggahan dari kelompok lain. Silakan. Monggo Kak Bobi. Terima kasih Kak. Saya di sini akan bertanya kepada Bapak untuk membagi kelompok sesuai kemampuannya ini dengan peserta didik yang ahli dalam passing, yang sedang dan belum bisa. Di sini itu yang cewek cowok dicampur atau cowok sendiri atau cewek sendiri Kak untuk pembagian kelompok ini, atau yang ahli cewek cowok semuanya dicampur, atau cewek sendiri yang ahli atau cowok sendiri yang ahli gitu Kak. Terima kasih. Baik Kak Bobi, untuk isyarat suruh pas bawah ya mungkin tidak terlalu spesifik penjelasannya. Untuk bagian kelompok itu sesuai jenis kelaminnya, yaitu laki sendiri dan laki sendiri.
Gimana Kak Bobi, sudah? Iya Kak, terima kasih. Monggo Kak Prendi, kalau sudah bisa ditutup Kak. Kita akan melanjutkan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih presentasinya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Bisa di-end screen Kak? Saya akan lanjut lagi. Materinya tinggal sedikit, saya akan lanjut. Oke, selanjutnya tadi berbagi referensi penyajian tugas gerak sudah ya. Pesan kunci bahwa semakin kaya referensi, guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJUK. Itu pesan kuncinya untuk hari ini. Nah, ini kita akan merefleksikan pembelajaran pada ini. Nah, ini kakak-kakak. Apakah ada informasi yang baru, yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJUK? Monggo Kak, bisa langsung raise hand yang ingin menjawab. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJUK? Silakan Kak. Ya, untuk saya sendiri atau saya pribadi, dari apa yang disampaikan tadi, atau mungkin yang saya baru paham itu ada isyarat atau apa itu cu, iya itu dari saya dulu mengajar tuh kok baru mengenal istilah itu. Ternyata setelah saya lihat-lihat, oh ternyata mungkin isyarat itu selama ini mungkin ya sudah kita praktekkan, tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah apa itu Suatu materi ya isyarat. suatu isyarat gitu. Karena kita ngajarnya ya sebetulnya ya semuanya sudah dilampaui atau dilakukan, cuma kita baru tahu bahwa itu adalah namanya isyarat. Itu Pak untuk saya pribadi nggih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum nggih. Waalaikumsalam. Monggo, yang lainnya ada? Ada yang ingin disampaikan lagi? Saya akan lanjutkan ya. Yang selanjutnya. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lagi, lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJUK dan berikan alasan. Nah, monggo Kak Jadi, ben gak selangopan Kak Jadi. Monggo Kak. Iya, sebenarnya dalam 3 hari kita Zoom, yaitu apa namanya pembelajaran yang efektif, itu yang harus kita kembangkan di sekolah kita, dalam pembelajaran kita, karena anak lebih terfasilitasi lagi dalam proses belajarnya, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Siap. Intinya seperti itu nggih. Jadi banyak-banyak belajar tentang hal-hal yang baru supaya kita bisa menyampaikan materi kepada murid dengan menyenangkan, dengan efektif, seperti itu. Ada tambahan Kak Nur? Monggo Kak. Ya, terima kasih Kak kesempatannya. Jadi untuk apa? Maksudnya untuk apa? Penyajian lebih pembelajaran apa?
ilmu yang saya dapat dalam pembelajaran ini adalah bisa memberikan pembelajaran yang efektif pada anak. Jadi ketika anak itu tidak bisa perhatian kepada kita, gimana caranya peserta didik bisa perhatian kepada pembelajaran PJOK tersebut. Jadi pengalaman yang saya dapat pada materi PKG pembelajaran ini ya banyak untuk bisa merubah metode-metode pembelajaran yang kreatif. Terima kasih. Iya, matur nuwun. Apa ada lagi apa sudah cukup kakak-kakak? Saya rasa cukup nih, karena waktunya sudah sore. Jadi pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada siang menuju sore hari ini. Sekiranya ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Monggo yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan hari Minggu besok, kakak-kakak. Untuk seragamnya pakai